Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di podcast Sepulang Kerja. Bersama gue Rian Aditya, gue akan menemani kalian sepulang kerja. Kali ini gue mau membahas tentang bullying atau pembulian lah. Bullying. Kalau ngomongin pembulian, hal ini nih sering banget terjadi di sekolah. Alasannya tuh banyak banget lah. Di antaranya dibully karena cupu, karena jelek, atau maaf karena miskin. Pasti ada aja, dan itu tuh menyedihkan banget. Hampir semua orang pernah merasakan yang namanya dibully, termasuk gue ya. Malah, gue tuh dibully dari SD, SMP, SMA, sampai di tempat kerja masih ada aja orang yang ngebully gue gitu. Entah kenapa ya, orang-orang begini nih selalu ada di mana-mana gitu. Ya, karena pada dasarnya nggak semua orang suka sama kita. Jadi kita nggak usah kaget deh kalau misalnya di sekeliling kita masih ada orang yang seperti itu gitu. Waktu pertama kali dibully sih, gue ngerasa sedih dan insecure. Dibully sama orang lain, sama orang yang nggak dikenal, atau sama teman sendiri gitu. Sampai gue kepikiran dan nggak mau keluar rumah gitu kan. Tapi lama-lama ya gue mulai terbiasa dan ngerasa udahlah bodo amat gitu. Karena kalau gue mikirin perkataan orang lain, gue gak akan pernah maju, men. Apalagi perkataan seperti itu gitu kan, sangat-sangat negatif. Ya, kalau bisa sih kita jangan sampai ngebully orang ya. Karena itu akan menimbulkan rasa sakit untuk orang yang dibully ya. Ngomongin soal bully-membuli, gue punya sedikit cerita yang menurut gue sendiri sih menginspirasi. Karena kisah ini nyata dan benar-benar bikin gue iri pada saat itu ya. Ini cerita dari salah satu temen gue, dari salah satu sahabat gue semenjak SMA. Dia gak mau disebutin namanya. Cuma dia mau ceritanya diangkat di podcast gue ini. Ya udah, biar nggak ribet, gue kasih nama palsu aja ya. Sebut aja dia Rohim. Jadi Rohim ini anak yang introvert, sama kayak gue. Karena sering dibully kita jadi introvert. Dia punya kekurangan, maaf, dia buta warna. Tapi jiwa seninya sangat tinggi. Hobinya tuh fotografi. Sama lagi nih kayak gue nih. Nah waktu itu dia kerja di Indomaret sebagai teknisi. Kerjaannya tuh naik-naik tower setiap hari. Sumpah men, gue ngeri banget ngeliat gitu kan. Pernah gue nganter dia ke salah satu Indomaret yang ada di Anyar. Waktu itu kita lagi liburan, habis lebaran itu kan sama teman-teman. Terus tiba-tiba ada toko yang bermasalah di Anyar gitu kan. Karena kebetulan kita lagi di Anyar, mau gak mau Rohim yang perbaikinya gitu kan. Lalu gue berangkat naik motor sama dia gitu. Gue berangkat berdua sama dia. Setelah sampai gue ngeliat dia naik tower yang sangat tinggi banget men. Itu tanpa pengaman. Towernya tuh bukan yang gede gitu kan, tapi tower yang kecil yang kayak tower radio gitulah. Pasti kalian juga tahu lah kalau misalnya ngelihat di atas minimarket tuh ada tower-tower gitu kan. Cuma tinggi posisinya, nyawa loh taruhannya. Gue naik ke atas tokonya pakai tangga aja, nggak berani. Itu bukan di towernya, jadi naik ke atap tokonya tuh gue nggak berani sama sekali. Lah dia naik sampai pucuk, biasa aja. Kadang dia suka senyum manja di atas tower gitu kan.
buset, gue ngebayanginnya ngeri banget. Seperti yang gue sebutkan tadi, hobinya fotografer. Lalu uang hasil kerjanya itu dia belikan kamera gitu kan. Dia kumpulin beberapa bulan lalu dia beli kamera SLR. Setelah kamera sudah terbeli, dia jadi rajin memotret. Singkat cerita, dia makin berkembang dalam memotret. Tapi untuk membayar model dia nggak mampu. Jadi dia moto seadanya gitu pemandangan. Cuma semakin lama dia tuh melakukan sebuah eksperimen. Dia membuat miniatur dari sebuah korek api kayu. Mungkin kalian juga tahu lah. Jadi korek api kayu itu dijadikan objek foto dia gitu kan, atau modelnya. Jadi dia bikin miniatur dari korek api, terus berbentuk manusia, berbentuk kendaraan dan lain-lainnya. Lalu dia foto, dan hasilnya luar biasa, keren banget, sumpah keren banget hasilnya. Dia membuatnya sendiri tuh, mematahkan beberapa bagian batang koreknya, lalu menempelkannya dengan lem Korea, terus menjadi bentuk manusia, kendaraan dan semacamnya. Semakin lama, semakin apik karyanya. Sumpah gue ngeliatnya keren banget men. Namun para tetangga Rohim ini banyak yang menertawai, banyak yang mencibir. Mereka bilang Rohim seperti anak kecil main begituan, gak ada kerjaan lah, buang-buang waktu lah. Banyak banget omongan-omongan yang gak enak untuk didengar. Tapi Rohim tetap tegar dan berpikir bodoh amat. Iya, dengan omongan orang itu kan ngapain dipikirin tuh. Meskipun begitu gue yakin pasti hati kecilnya merasa tersayat-sayat sih. Di tahun yang sama, kalau gak salah tahun 2015, Rohim memposting hasil karyanya di Instagram. Gak butuh waktu lama, akunnya meledak dalam hitungan kurang dari 1 tahun. Followers setiap hari menambah puluhan, bahkan ratusan, hingga mencapai puluhan ribu. Bayangin men, gila gak? Ini bener-bener karya yang bagus, tapi tetangganya gak ada yang sama sekali gak ada apresiasi, malah dihina gitu. Dia ngepremeh gitu. Terus semakin lama nih, jadi dia semakin berkembang. Dia bukan cuma posting gambar hasil potretannya doang, tapi di gambar itu dia buat quotes cinta, quotes motivasi yang keren dan banyak digunakan sama orang-orang untuk dijadiin update status, untuk dijadiin foto profil dan sebagainya. Itu kan karya yang bagus men. Ya meskipun dia dihina sama orang sekitar, tapi dia mendapat banyak pujian dan dari ratusan orang di luar sana. Kebayang gak tuh? Di tempat lu sendiri lu dihina, lu dianggap remeh, sedangkan orang di luar sana yang jumlahnya lebih banyak dari orang sekitar lu itu ngebangga-banggain lu, muji-muji karya lu. Bukankah itu sebuah pencapaian yang luar biasa men? Terus dia memutuskan untuk berhenti kerja karena dia mau fokus berkarya. Akhirnya dia berhenti kerja. Nah di titik ini Rohim semakin mendapat tekanan, omongan tetangga semakin pedes dan selalu menertawakan kegiatan Rohim memotret korek api yang dibentuk menjadi miniatur itu. Terlalu men, masih aja diketawain gitu, yang remeh gitu. Ya gue sih memaklumi ya.
karena orang-orang sekitar itu nggak ngeliat hasil karyanya. Orang-orang kampung, ya maaf ya, orang-orang di kampung sana masih belum banyak yang menggunakan Instagram, paling anak-anak mudanya. Sedangkan yang menghina ini orang-orang yang ya bisa disebut udah cukup dewasa lah, orang-orang tua. Mereka menghina si Rohim gitu kan, dengan kegiatannya membuat miniatur tarik korek terus di foto-foto. Apaan, gak ada gunanya, membuang waktu kata dia, kata tetangganya itu. Nah, tapi Rohim ya nggak mikirin perkataan orang-orang itu gitu kan. Sampai-sampai ada yang pernah bilang, dia ngapain sih ninggalin kerjaannya demi hal yang nggak jelas gitu kan. Ya tahu sendiri, cari kerja kan susah sekarang. Kenapa dia harus berhenti kerja lalu memilih memfoto korek-korek seperti itu gitu kan. Ya menurut gua itu kan bukan urusan dia ya. Ya kita juga punya hak untuk memilih jalan hidup kita seperti apa. Kadang orang-orang suka kayak gitu sih, suka mikirin apa ya, suka ikut campur urusan orang lain gitu. Yang menurut gue nggak penting banget gitu. Ya urusin aja diri sendiri, nggak usah urusin orang lain dulu gitu. Nah terus ya meskipun banyak perkataan orang yang menyakitkan, itu Rohim tetap berjuang demi menghibur orang-orang banyak gitu kan. Tujuannya cuma satu men, dia pengen menghibur orang banyak. Gila gak tuh? Mulia gak tuh? Dia posting-posting kayak gitu, orang-orang banyak yang tersentuh dengan kata-katanya yang dibuatnya, dengan quotes-quotes yang dibuatnya. Banyak orang yang merasa terwakilkan dengan quotes-quotes yang dia buat. Gitu aja si Rohim tuh ngerasa seneng banget tanpa ada bayaran. Gila gak tuh? Dia tuh cuma pengen menghibur orang gitu kan. Perjuangan serta hinaan berjalan berdampingan. Oh gitu, itu kata yang tepat ya untuk menggambarkan sosok seorang Rohim. Seiring waktu berjalan, Rohim mendapatkan undangan dari salah satu stasiun TV. Gila. Yaitu stasiun Trans 7 di acara Hitam Putih. Kalian semua tahu lah Hitam Putih acaranya kayak gimana. Acara Hitam Putih itu acara yang luar biasa. Acara yang menampilkan bintang tamu pilihan. Lu gak akan bisa jadi bintang tamu kalau lu bukan artis atau cuma orang biasa aja. Kecuali lu orang biasa yang menginspirasi. Ini tandanya kan, si Rohim ini dengan karyanya ini sangat menginspirasi orang-orang. Makanya dia diundang di Hitam Putih. Setelah acara Hitam Putih mengundang Rohim, kemudian stasiun TV lainnya bergantian mengundangnya. Gila gak? Pencapaian yang luar biasa banget men. Metro TV, Net TV, Kompas TV, bahkan TVRI turut mengundangnya. Yang paling gue ingat, dia tampil di acara yang keren banget menurut gue ya, yaitu di acara Tonight Show Vincent Desta men. Gila. Yang tadinya diremehin, dianggap ya apaan sih, lu ngapain sih ngomong waktu. Tapi lihat sekarang, dia dikenal banyak orang, dia ditonton banyak orang. Setelah Rohim sering bolak-balik ke acara TV ke stasiun TV, waktu itu tetangganya mulai apresiasi karyanya, bahkan mereka salut. Malah di kampungnya mengadakan nonton bareng coy, nonton bareng Hitam Putih.
Gila gak men? Tiba-tiba Rohim jadi artis di kampungnya. Rata-rata orang yang bertemu dengan Rohim pasti menyapa dengan sumringah gitu, sambil bilang ajak dong syuting. Orang yang dulu menertawakan dan mencemooh Rohim ikut menyaksikan Rohim di TV bersama warga lainnya, nonton bareng. Kini yang bangga bukan cuma Rohim dan orang tuanya saja, tapi sekampung men, bangga sama Rohim. Dari kisah ini kita bisa petik bahwa terkadang kita gak harus dengerin omongan orang lain. Fokus aja sama yang kita lakukan. Selama itu pasti baik, kenapa kita harus dengerin kata orang? Toh kita gak ngerugiin mereka juga. Ya buat kalian semua yang ada di fase dihina, dicemooh, diomongin gak enak, ya harap bersabar aja. Buktikan kalau kalian gak seperti yang mereka pikir, kalau kalian tuh gak seburuk yang mereka bayangkan. Terus berkarya, terus semangat, waktu terbaik akan segera datang. Tetap optimis. Sekian dari gue, jangan lupa like, comment, subscribe supaya gue rajin upload. Terima kasih. Bye-bye.